Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 4? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan Microsoft Word. Siswa-siswi silahkan dapat membuka buku paket. Ya, di sini di buku paket kita, buku paket Microsoft Word, kita akan mempelajari yang pertama bagaimana cara menjalankan Microsoft Word. Ya, di sini ada beberapa hal harus siswa-siswi ketahui. Yang pertama kita harus mengenal program pengolah kata. Ya, Microsoft Word sendiri adalah aplikasi yang sering digunakan untuk mengolah kata ya. Jadi bisa dibuat dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk surat, laporan, puisi, tabel maupun grafik. Nah, cara menjalankan program Microsoft Word sangat mudah sekali. Bagaimana cara kita membuka Microsoft Word? Yang pertama, klik Start yang berada di posisi kiri bawah, kemudian pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Word. Jadi langsung saja kita praktekkan. Pertama kita harus klik tombol Start atau tombol Windows yang berada di sisi bawah sebelah kiri. Kita klik, kemudian di scroll ke bawah menunya sehingga kita menghadirkan aplikasi Microsoft Word ya. Di sini kita langsung melihat ada aplikasi Microsoft Office 2013. Kemudian kita akan melihat ikon Microsoft Word ya, berwarna biru dan berlogo W ya. Silakan diklik sekali saja. Ya, inilah halaman depan dari Microsoft Word. Silakan siswa double klik di pilihan blank dokumen atau dokumen baru. Bapak double klik. Ya, seperti ini ya, jendela Microsoft Word. Oke, ini pembelajaran pertama kita bagaimana cara membuka Microsoft Word. Kemudian ada cara yang kedua ya, cara sederhana dan cara cepat dalam membuka Microsoft Word. Siswa dapat membuka dengan cara double klik. Di sini Bapak tutup dulu program Microsoft Word. Ya, cara kedua yaitu dengan ya double klik yang ada di sini atau klik ganda. Kita mengklik dua kali, yaitu mengklik kiri dua kali di ikon Microsoft Word. Double klik di sini. Ya, di sini ya. Jadi sama halnya dengan langkah yang pertama yaitu akan terbuka jendela utama dari Microsoft Word. Sama lakukan pilihan blank dokumen atau dokumen baru. Ya, baik siswa, itu cara bagaimana membuka Microsoft Word. Kemudian bagaimana cara menutup Microsoft Word? Ini sangat sederhana. Siswa dapat menekan tanda X yang berada di posisi kanan atas atau nama lain dari close atau menutup tampilan Microsoft Word. Oke, sangat simpel seperti ini. Oke, sudah tertutup. Ya, kemudian ada cara kedua yaitu klik menu file, kemudian pilih close yang ada di sini ya. Jadi ada dua cara bagaimana cara kita menutup program aplikasi Microsoft Word. Ya, kita kembali ke buku pengantarnya ya. Di sini cara membuka dan menutup sudah kita lakukan. Untuk menyimpan mungkin akan kita ajarkan di pertemuan berikutnya. Baik, kemudian siswa dapat membuka buku halaman 7. Di sini bagaimana kita memformat teks menggunakan toolbar formatting yang ada di sini. Siswa akan dikenalkan dengan beberapa ikon dan fungsinya. Di sini siswa dapat melihat beberapa pilihan ikon ya. Di sini ada tertulis Calibri bernama ikon font, yaitu digunakan untuk mengganti teks. Jenis-jenis teks yang disediakan oleh Microsoft Word sangat banyak. Jadi tidak hanya kita menggunakan font Calibri, tapi bisa juga font yang lain seperti Times New Roman, ada Arial, ada Monotype Cursiva, ada Tahoma, Verdana dan lainnya. Kemudian yang kedua, pilihan kedua yaitu bagaimana cara mengubah ukuran dari teks atau membesar kecilkan teks atau disebut dengan nama lain font size ya. Berikutnya yaitu bagaimana cara menebalkan tulisan, memiringkan tulisan dan menggarisbawahi tulisan. Langsung saja kita mempraktekannya di Microsoft Word. Baik, di sini Pak Muhadar akan memberi contoh dengan ketikan sederhana ya. Di sini siswa dapat mempelajari fungsi dari spasi ya. Spasi itu memberi jarak ya. Bapak mengetik kalimat sederhana itu, saya siswa SD Islam Insan Takwa.
Ya, di sini Bapak sudah mengetik saya siswa SD Islam Insan Takwa, dan di setiap kata yang Bapak ketikkan tadi, Bapak memberi jarak dengan menekan spasi. Ya, mungkin siswa dapat meminta tolong orang tua mengajari bagaimana menggunakan fungsi tombol spasi. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mengubah tulisan, mengubah jenis tulisan, ukuran tulisan, menebalkan tulisan, memiringkan, serta menggarisbawahi tulisan. Ya, siswa di sini langsung mempelajari bagaimana cara memblok atau menseleksi. Jadi silahkan diklik dan tahan di awal atau di akhir dari teks. Ya, di sini Bapak mencontohkan di awal, Bapak klik tahan, kemudian Bapak mulai menseleksi atau memblok tulisan tersebut sehingga tulisannya terpilih, atau tidak akan bisa berubah karakternya apabila tidak di selection. Kemudian juga apabila kita menseleksi cuma sebagian dari teks, jadi hanya yang kita seleksi ini saja yang akan berubah. Contohnya di sini Bapak memblok kata-kata saya, kemudian Bapak menekan toolbar bold atau untuk menebalkan sehingga tulisannya tebal ya di sini. Kemudian di saat Bapak mengeblok sebagian dari teks yaitu SD Islam Insan Takwa, kemudian Bapak mengubah jenis tulisan yang ada di sini. Contoh di sini dari tulisan Calibri kita ubah menjadi pilihan Cooper Black contohnya ya. Jadi teks yang kita seleksi tadi berubah menjadi font Cooper Black. Jadi seperti ini proses bagaimana cara mengeblok dan mengubah karakter. Oke, baik, di sini siswa dapat mengulang perintah dengan menekan undo yang ada di sini ya, atau cukup menekan tombol Ctrl Z ya, Bapak tekan undo sehingga kembali ke awal ya, kembali ke teks awal. Ya baik, di sini Bapak akan mengeblok teks saya siswa SD Islam Insan Takwa. Kemudian di sini rencana kita akan mengubah jenis tulisan dari teks tersebut. Di sini sudah terpilih bahwa tulisan tersebut adalah tulisan Calibri. Ya, kita akan mengubah menjadi tulisan Times New Roman ya, seperti ini. Jadi siswa dapat melihat jenis tulisannya sudah berubah ya. Jadi apabila siswa tidak mengeblok ya, ini tidak akan terjadi perubahan apapun di teks tersebut karena tidak dipilih ya. Contoh di sini Bapak tidak mengeblok, kemudian Bapak memilih Castelar ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali pada teks tersebut. Baik, untuk yang kedua, bagaimana cara kita mengubah besar kecil tulisan? Di sini lagi-lagi kita akan mengeblok teks tersebut ya, kemudian memilih font size yang ada di sini, yang ada toolbar 11 ya atau 12. Di saat kita memilih angka yang lebih dari 11 ya, di sini otomatis fontnya akan besar ya. Jadi jenis fontnya akan lebih besar yang ada di sini ya. Jadi ini silahkan digunakan sesuai kebutuhan. Jika siswa ingin memberi besar font itu 20, silahkan pilih 20 seperti ini. Jadi sama halnya di saat kita ingin mengecilkan, tetap teksnya harus diblok ya. Kemudian kita tinggal pilih tanda panah terbalik yang ada di sini ya. Kemudian kita memilih di bawah dari 20. Bapak contohkan di sini 8 mungkin ya, atau 10 ya. Di sini Bapak contohin 8. Oke, teksnya berubah menjadi kecil yaitu sebesar 8. Atau siswa dapat menggunakan yang ada di sini yaitu increase font, yaitu untuk membesarkan font ya. Siswa tinggal klik saja toolbar increase ya, seperti ini untuk membesarkan font, dan di sampingnya itu decrease untuk mengecilkan font ya. Sangat mudah ya. Oke, berikutnya kita telah mempelajari dua hal, yaitu cara mengganti tulisan dan cara mengganti ukuran tulisan. Kemudian di sini Bapak akan mencoba mengcopy ya, mengcopy teks yang ada di atas. Bapak mengeblok ya tulisannya. Ya, ini langkah-langkah copy ya. Mungkin siswa dapat melihat di samping akan ada contoh langkah-langkah bagaimana cara kita mengcopy paste. Oke, sudah ya, langsung saja kita praktekkan.
Ya, yang pertama siswa di sini lakukan blok pada teks ya. Kemudian tekan tool copy yang ada di tab home ya. Di tab home kita tekan copy atau boleh secara shortcut atau kunci keyboard itu Ctrl C ya. Jadi bisa dengan menggunakan shortcut key. Tapi kalau seandainya memang belum paham, bisa ditanyakan di saat Google Meet nanti bertemu langsung dengan Pak Muhadar ya. Oke, di sini siswa silakan tekan copy setelah melakukan pengoblokan. Setelah itu titik sisip ya, kita harus pindahkan titik sisip yaitu yang ada di sini yang berkedip-kedip ini. Ini dikatakan titik sisip atau insertion point ya. Ini boleh silahkan di enter ya. Jadi Bapak udah memindahkan titik sisipnya ke bawah ya. Jadi titik sisip boleh menggunakan tanda panah 4 arah atau menggunakan enter untuk memindahkan. Ya, setelah titik sisip kita pindahkan ke bawah, kita tekan paste atau nanti adalah menampilkan hasil dari copy. Ya, di sini Bapak paste ya, terlihat bahwa hasil duplikat dari saya siswa SD Islam Insan Taqwa telah muncul. Jadi kalau dilakukan sekali lagi ya, ini akan terpaste lagi. 3 contoh teks yang sama ya. Ini hasil dari copy paste tadi. Oke, yang pertama di sini baris pertama Bapak akan melakukan pengoblokan, yaitu Bapak blok semua. Kemudian Bapak menekan tool ball yang ada di sini ya. Ball itu adalah tool untuk menebalkan tulisan ya. Yang Bapak pilih sekarang yaitu tulisan di baris pertama. Ya, Bapak tekan ya, terlihat bahwa tulisannya tersebut menebal. Ya, berikutnya di sini kita mengeblok baris kedua. Ya, sudah Bapak lakukan. Kemudian Bapak ingin menekan tombol I atau italic ya untuk memiringkan tulisan. Oke, tulisan miring ya. Kemudian yang terakhir di sini kita akan mengeblok saya siswa SD Insan Taqwa dan di garis bawahi. Di sini Bapak menekan underline atau simbol U yang ada di sini. Ya, mungkin tidak terlalu terlihat, tapi di komputer siswa akan terlihat ya di sini untuk menampilkan garis bawah. Di komputer Bapak mungkin tidak terlihat, tapi di saat nanti kita mencetak ke lembaran kertas, hasil underline-nya atau garis bawah akan terlihat. Baik siswa, ini bagaimana cara menebalkan tulisan, memiringkan tulisan, dan menggarisbawahi tulisan ya. Jadi jika format tersebut ingin dihapus, siswa silakan memblok kembali. Ya, silakan diblok baris pertama ingin kita hilangkan tebal. Ya, ini bisa langsung menekan bold sekali lagi sehingga format tebalnya hilang ya. Atau ingin menghilangkan miring, menekan tombol toolbar I. Dan yang terakhir ingin menghilangkan garis bawah atau underline, silakan menekan icon U yang ada di sini. Ya, sangat simpel sekali. Seperti itu bagaimana cara kita menebalkan, memiringkan, dan menggarisbawahi. Ya, baik, untuk penugasan hari ini siswa membuat video singkat ya, durasi minimal 2 menit saja, bagaimana cara kita mengformat tulisan, yaitu bagaimana cara kita membesarkan tulisan ya, membesarkan tulisan, kemudian bagaimana kita mengganti jenis tulisan, cukup 1 contoh saja ya, kemudian bagaimana cara kita menebalkan tulisan ya, memiringkan boleh sekaligus ya, dan menggarisbawahi tulisan. Jadi videonya diingat sekali lagi, siswa menggunakan 5 toolbar yang Bapak ajarkan di pertemuan kali ini, yaitu bagaimana cara kita mengganti tulisan, membesar kecilkan tulisan, menebalkan tulisan, memiringkan tulisan, dan menggarisbawahi tulisan. Jadi hanya itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pertama. Bila siswa masih kurang memahami materi pada hari ini, siswa dapat bertanya melalui WA ya atau WhatsApp di nomor Pak Muhadar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.